Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid ibn Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali atau dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang Barat adalah teolog Muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Ia lahir di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terletak di Irak modern. Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal bernama Ahmad Al-Radhakani. Al-Ghazali kemudian pergi berguru dengan Al-Juwaini di Nishapur tentang ilmu hukum dan teologi. Kemudian bergabung menjadi pemimpin agama di Istana Nizam al-Mulk yang saat itu menjadi wazir atau setara Perdana Menteri dari Sultan Saljuk di Isfahan pada 1085. Atas dedikasinya pada ilmu agama dan penerapannya, Al-Ghazali dianugerahi gelar kecemerlangan agama dan mulia di antara para pemimpin agama. Pada 1091, Nizam al-Mulk mempromosikan Al-Ghazali menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Namun 4 tahun kemudian pada 1095 Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Guru besar ini lalu meninggalkan karyanya di Baghdad untuk pergi berziarah ke Mekah. Ia menghabiskan beberapa waktu di Damaskus dan Yerusalem dalam perjalanannya mengunjungi Mekah dan Madinah pada 1096. Dan kembali ke Tus menghabiskan beberapa tahun berikutnya dalam pengasingan yang tidak mengikuti ajaran yang disongkan oleh negara. Namun Al-Ghazali tetap menerbitkan karyanya, menerima tamu, serta mengajar di madrasah swasta dan biara sufi yang dibangunnya. Selama hidup Al-Ghazali, ia menulis lebih dari 70 buku tentang sains, filsafat Islam, dan tasawuf. Karya Al-Ghazali lainnya yang terkenal adalah Ihya Ulum al-Din atau Kebangkitan Ilmu Agama. Karya tersebut mencakup hampir semua bidang ilmu Islam. Al-Ghazali juga memainkan peran utama dalam menggabungkan Sufi dan Syariah. Dia adalah orang pertama yang menggabungkan konsep tasawuf ke dalam hukum syariah dan yang pertama memberikan deskrip formal tasawuf dalam karya-karyanya. Al-Ghazali kembali ke Tus pada 1110 dan meninggal pada 18 Desember 1111. Konsep pemikiran ekonomi Al-Ghazali, fungsi kesejahteraan sosial, pemikiran Al-Ghazali terhadap uang, pertukaran sukarela, dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikasi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan dasar sukarela serta diproses timbun pasar yang melahirkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk nantinya dapat menentukan harga dan laba. Al-Ghazali juga membangun prinsip-prinsip dasar mengenai terbentuknya pasar. Bagi Al-Ghazali, pasar beroperasi sebagai bagian dari hukum alam, yakni sebuah investasi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan atas kebutuhan ekonomi selanjutnya. Aktivitas produksi Al-Ghazali memberikan perhatiannya yang cukup besar dalam menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam masyarakat. Secara khusus, Al-Ghazali berpandangan bahwa memproduksi barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat merupakan sebagian kewajiban sosial. Produksi barang-barang kebutuhan dasar kewajiban sosial.
hierarki produksi, tahapan produksi, spesialisasi, dan kriterianya. Barter dan evolusi uang memiliki kontribusi yang penting dalam khazanah pemikiran ekonomi. Fungsi uang menurut Al-Ghazali: 1. Larangan menimbun uang. Problematika riba terkait uang. Jual beli mata uang. Peran negara dalam keuangan publik meski menghindari aktivitas politik. Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terutama terhadap peranan negara dalam mencakup kebutuhan individu masyarakat. Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, negara harus menegakkan suatu bentuk keadilan, kedamaian, keamanan, dan stabilitas. Sekian, terima kasih.